Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Mari kita melanjutkan pengajian kita Fiqhul Hikayah. Kita sampai kepada Al-Hikayah Al-Khamisah ila hadratil muallif wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina wa asatidina nafa'anallahu bima bi'ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fit dharaini. Amina ya rabbal alamin. Al-hikayatul khamisatu fi mas'alatil haidhi. Al-hikayatu tawi cerita al-khamisatu yang nomor 5 iku fi mas'alatil haidhi, ing dalem jelasno masalah haid, yaitu darah yang keluar dari farjinya perempuan dalam keadaan sehat, yang bukan karena melahirkan. Kalau darah yang keluar dari farjinya perempuan karena melahirkan namanya nifas. Kalau yang bukan haid, bukan nifas, namanya istihadhah. Jadi ada 3 macam darah yang keluar dari farjinya perempuan. Ada haid, ada nifas, ada istihadhah. Lah hukum mempelajari tentang haid, darah pada perempuan ini adalah fardhu ain bagi perempuan. Tentu bagi perempuan yang baligh ya. Kenapa fardhu ain? Karena dia membutuhkan ilmu tentang ini. Jadi kamu belajar nahwu itu fardhu kifayah lah gitu ya. Pokoknya satu perkumpulan, satu masyarakat ono sing belajar selesai. Tapi kalau belajar tentang haid ini tidak bisa, karena setiap perempuan ini perlu mengetahui tentang hukum-hukum dari haid. Maka sekali lagi menegaskan apa yang di muqaddimah, bahwasanya kebanyakan orang abai mengentengkan fikih, tapi menganggap berat ilmu gramatikal Arab, sehingga konsentrasinya tidak pada fikih tapi konsentrasinya pada gramatikal Arab. Padahal sesuai apa yang disampaikan di muqaddimah dulu, bahwasanya fikih itu adalah singa tapi berbulu domba. Jadi singo tapi wulune wedhus gitu ya. Orang melihat dia, kalau tidak teliti dilihat seperti kambing sehingga dientengkan, biasa saja. Tapi kalau benar-benar tahu, maka dia akan tahu bahwasanya dia adalah singa. Itu. Dan nahwu, ilmu gramatikal itu adalah domba tapi berbulu singa. Lek nonton sakilas singo, medeni, angel kayane. Tapi kalau kita tenani sebentar saja, pokoknya ngeriso moco ya, ngeriso moco, jurumiyah cukup lah itu. Jurumiyah cukup yang sekian halaman itu. Kamu tahu mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kamu hafal alamat i'rab. I'rab yo gak akeh, papat. Rafa, nasab, jar, jazm. Rafa yo alamate gak akeh, papat, dhammah, wawu, alif, nun.
nasobe yo mek 5, fathah alif kasroh ya hadfun nun. Jere yo mek pira jere 3, kasroh ya fathah jazm mek 2, sukun ambek hadfune dibagi 2, hadfu harfil ilat, hadfun nun, mari wis. Terus kamu ngapalno marfuat, mansubat, mahfudzat, selesai. Sorof yaitu alam sila atas rifiyah, apalno nya berapa halaman. Selesai. Terus sandingannya kamus, ya wis mari. Tapi kemudian dibayangno angel ngono. Sehingga konsentrasinya ke sana, padahal fikih yang cara ditaker ya luwih penting, luwih perlu ngono. Dan luwih mudah gramatikal Arab dibanding fikih. Tapi tentu ini ukuran-ukuran geriso moco, ukuran-ukuran sekedar untuk apa? Sekedar untuk bisa menikmati bacaan ya. Lek kepingin dalam ya tentu ya butuh banyak perangkat lagi. Ilmu bahasa Arab yang mengantarkan bisa menjadi berijtihad ya tentu akeh meneh sing dipersiapno, tapi setidaknya bisa menikmati hasil ijtihad dari para fuqaha, menikmati kitab kuning ya. Saya kira tadi itulah lebih sulit fikih. Di samping itu haid ini, urusan fikih yang berkaitan tentang haid ini bukan fardu kifayah bagi perempuan tapi fardu ain. Maka mbak-mbak yo ngaji yo sing tenanan tentang haid ini, karena kamu haid dan ketika kamu membutuhkan ilmu tentang itu maka itu menjadi fardu ain. Teringat untuk kitab lah. Coba nomor 1 kita. Al-hikayatu al-ula fi wujubi ma'rifati masailil haidhi lin nisa. Al-hikayatu tawi hikayah al-ula yang pertama iku fi wujubi ma'rifati masailil haidhi ing dalem nerangno wajibe mengetahui pira-pira masalah haid lin nisa'i bagi pira-pira perempuan kan, wajib. Mbak-mbak terutama wajib untuk belajar tentang haid karena jenengan haid gitu ya, karena jenengan haid. Nah mas-mas ya tentu harusnya juga mempelajari tentang haid sekalipun tidak haid, karena nanti ketika punya istri ini perempuan. Tuh sandinge TV kalau sandinge TV dhuwur. Bupet sandinge TV. Karena istrinya adalah perempuan dan perempuan ini ya haid gitu ya. Jadi sing wedok wajib mempelajari karena dianya yang haid. Sing wong lanang mempelajari persiapan, jangan-jangan nanti istrinya belum belajar tentang haid. Dene sing wedok gak belajar haid, sing lanang ya gak belajar haid. Ketika sudah menikah, maka yang laki-laki suami ini harus memberi izin kepada istrinya untuk belajar tentang haid. Kan tadi runyam kok dhek ndak iso, kok duwe anake wedok pisan ndak ono sing ngulangi ya dadi runyam. Maka di sanalah pentingnya ilmu itu. Jadi paham ya? Perempuan wajib belajar karena dia sendiri yang menjalani haid itu. Laki-laki belajar sebagai persiapan nanti istrinya supaya dia bisa mempelajari, mengajarkan kepada istrinya. Lek karo-karone ndak iso, maka sang suami harus mengizinkan kepada istrinya untuk belajar kepada orang lain. Itulah yang kemudian kita sering mengatakan bahwasanya belajar itu minallah di ilallah gitu ya. Dari ditimang, digendong saat bayi
hingga kita masuk ke lahat. Masuk ke mana? Ke lahat, mati berarti. Jadi urip iku tidak bisa lepas dari ilmu. Urip iku ndak iso lepas dari ngaji. Pemene fikih, karena fikih itu selalu berkembang. Dinamika kehidupan kita itu terus berkembang, dan semua aktivitas awake dhewe ku kudu ana ketentuan hukume. Wajibkah iya? Sunnahkah iya? Haramkah? Makruhkah? Atau mubah? Yang terbaru katakan vaksin, piye hukume? Tetap fikih. Poso-poso vaksin batal apa ndak? Fikih. Poso-poso rapid antigen batal ndak? Fikih. Memakai masker wajibkah? Fikih. Sembayang di era pandemi berjarak, sin jawab fikih. Terus fikih itu. Nanti mudik ketika pemerintah melarang, lek ono sing terobos boleh atau ndak boleh, sing jawab fikih lagi. Jadi fikih itu terus dinamikanya ndak akan berhenti. Nah, di sanalah peran regenerasi, kaderisasi dari ulama. Udono ulama-ulama yang siap untuk mengikuti perkembangan zaman dengan memberi jawaban hukum kepada masyarakat. Kenapa demikian? Ya karena para ulama lah penerus para anbiya, al ulama'u warathatul anbiya. Layaknya para sahabat dulu ketika ada masalah tanyanya kepada Nabi, pasca hadratul Rasul ini kembali kepada Allah yang meneruskan memberi penjelasan kepada masyarakat, kepada umat, yaitu ulama. Lah kaderisasi ulama yang ada ya pesantren, ya pondok. Lah tentu iki kudu berimbang. Pondoke serius ngurusi, santrine serius ngaji ngono. Wis ya itu. Jadi mengetahui, mempelajari fikih bagi perempuan adalah harus. Gila, ceritanya gimana? Gila dikatakan opo anna syaikha al-Malibariya, teman setuhuni Asy-Syaikh al-Malibari, beliau adalah Asy-Syaikh Zainuddin Abdul Aziz. Ini adalah pengarang dari Fathul Mu'in, ya, kitab yang sering kita dengar dan hampir pondok-pondok itu pada level-level tengah gitu ya, level-level setelah Fathul Qorib ngajinya Fathul Mu'in. Iku lamma allafa ing dalem nalikane mengarang sapa Asy-Syaikh Al-Maribari yang tadi Zainuddin Abdul Aziz, ya. Kitabahu ing kitabnya Asy-Syaikh rupane kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in. Iku lam yaktub ora nulis sapa Asy-Syaikh fil haidhi ing dalam haid illal qalila kecuali sedikit. Syekh Zainuddin ketika di Fathul Mu'in menulis tentang haid ini tidak panjang, menulisnya tidak banyak. Fasu'ila maka kemudian ditanya sapa Asy-Syaikh andalika saking mengkono-mengkono lam yaktub fil haidhi illal qalila. Terus ditanya, kenapa Kiai jenengan ketika menjelaskan haid penjelasannya tidak panjang? Faqala kemudian dawuh sapa Asy-Syaikh rajulun ma yahid wal mar'atu ma tas'alu. Rajulun utawi wong lanang iku ma yahidu ora haid sapa rajul. Wal mar'atu ta perempuan iku ma tas'alu ora takon sapa al mar'ah. Nulis titik. Sing lanang sing lanang iku gak haid, sing wedok gak takon. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat teks ini sepertinya ada keprihatinan
Sing lanang iku gak haid lantas dia merasa ndak butuh, seolah-olah dia nanti ndak bersentuhan dengan perempuan, ndak ngurusi perempuan. Dan yang perempuan padahal dia yang haid itu ndak mau tanya gitu. Dadi apa? Padha dene jare wong Jawa, tumbuh oleh tutup ya. Sing lanang karena gak haid maka dia acuh terhadap urusan haid. Sing wedok haid tapi males takon. Akhirnya ya pembahasannya tidak merasa dibutuhkan dan tidak merasa mendapat perhatian dari yang menjalani haid atau yang ngurusi perempuan. Nah, ini padahal ya awake dhewe melihat bahwasanya kasus haid itu macam-macam. Ono sing lancar, ono sing gak lancar, ono sing gak lancar sampai dadekno bingung. Dadekno bingung kenapa? Karena perempuan gak open nyateti, ndak tahu tradisinya, ndak tahu kebiasaannya, ndak tahu siklusnya. Ketika melebihi 15 hari bingung, sing di sing haid, sing di sing istihadah bingung. Sehingga dikenal dalam istilah itu namanya al-mutahayyirah. Perempuan-perempuan yang bingung. Bahkan ada yang mengatakan al-mutahayyirah, perempuan-perempuan yang membuat bingung para ulama untuk menentukan mana yang haid, mana yang istihadah. Lu berarti urusan ini tidak sepele. Maka kamu ayo sing tenanan ngaji haid. Banyak kitabnya. Risalatul Mahid itu banyak macam-macamnya, dari yang bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tinggal mau ndak untuk beli, mau ndak untuk ngaji, mau ndak untuk serius, itu saja. Dan kamu ngaji itu dapat pahala wajib karena ini memang kewajiban kamu. Layaknya belajar sembahyang, belajar haid itu sama-sama wajib. Menurut paham ya? Yes. Al-hikayatu tsaniyatu, ini yang kedua, cerita bagaimana perempuan di era dulu. Ini di era Sayyidina Imam Abu Hanifah itu mau datang kepada sang kiai, sang Imam Abu Hanifah untuk mempertanyakan tentang haidnya. Dan nanti kita akan saksikan bagaimana perempuan ini tetap menjaga adabnya, ora cuwawaan, ngaji ku sing anteng, ora cuwawaan rame dhewe, teko ngramekno ngono. Lihatan bagaimana perempuan di era itu. Tapi kemudian lihatan juga bagaimana sang kiai Imamun Abu Hanifah tanggap, cerdas, tanggap menanggapi pertanyaan sang perempuan. Al-hikayatu tsaniyatu, al-hikayatu ta cerita ats-tsaniyatu yang nomor 2 iku fintiha il haidhi ing dalem habisnya masa haid. Kapan habisnya itu? Inda ru'yatil bayadhi ing dalem nalikane melihat darah yang berwarna putih ya. Atau inda ru'yatil bayadhi ing dalem nalikane melihat putih, bukan darah ya. Yang putih itu artinya kita ngaji itu kayak kapas gitu ya. Alat melihat apakah dari farji itu masih keluar darah apa tidak. Itu biasanya pakai kapas, katun. Alat saiki ya mbola nggae apa katembat ta apa, pokoknya ini alat uji. Alat uji ditempelkan di farji itu, kemudian kalau kertas ya, kapas atau apa itu yang ditempelkan itu bersih, putih, layaknya tidak ada apapun yang ada di farji itu, ya itulah yang namanya apa, sudah selesai haidnya. Tapi lagi ono warna-warna merah atau kuning gitu ya, berarti dia masih haid. Karena darah itu ya gak metu terus kayak wong kebacok ngono ya mati gitu ya. Ya kadang ono bancere, kadang ono ndak bancere gitu ya. Apa bancer itu keluar banyak ya.
Nah, ketika di hari-hari akhir itu, ketika sudah hendak keluar itu dicek, ditempel nang kapas iku. Metune warnane apa ya? Dadi warna-warna darah ono hitam kemerah-merahan, tah merah ke hitam-hitaman ya. Terus merah, terus kuning, rada budek ngono. Nah, itu berarti masih belum terputus haidnya. Tapi ditempelno dan dilihat kembali sudah bersih, tidak ada warna-warna darah itu, maka itu namanya sudah suci. Ya tak kan ada wedok sing haid. Aku kan gak haid ya. Yusbihu nyerupai apa bayat al-mikhata ing umbel mikhat ya. Apa mayasilu minal anf yang keluar dari hidung. Indal Hanafiyati menurut ulama Hanafiyah. Jadi kalau yang dilihat itu adalah suatu yang putih ya. Kalau kita di fikih Syafi'iyah itu tadi itu alat tesnya tadi, testernya itu bersih gitu, maka itu sudah apa? Berhenti haidnya. Ruwiya diriwayatkan apa annahu teman setune kelakuan iku ja'at telah datang hu ing al-Imam Abu Hanifah wa huwa hali uta Imam Abu Hanifah iku fi majlisi darsihi ing dalam majlis pembelajarane Imam Abu Hanifah wa waqafat lan berhenti sapa imra'ah bil babi ana ing pintu, perempuannya berhenti di pintu. Jadi Imam Abu Hanifah lagi mengajar, ada perempuan datang. Perempuannya mandek nang lawang. Artinya tidak bercampur dengan laki-laki ya. Tidak bercampur dengan laki-laki. Yes. Imam Abu Hanifah ini memang terkenal dengan kiai ulama sing ngajar. Jadi di kitab Iqamatul Hujjah itu dikatakan Imam Abu Hanifah itu mari subuhan ngajar, mari zuhur ngajar, mari asar ngajar, mari maghrib ngajar, sehingga ada yang nguji delek kiai koyo ngono terus wiritane kapan gitu. Zikire mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ibadah-ibadah yang seperti sholat, kemudian wiritan itu kapan. Ternyata sang kiai yang pingin nguji tadi itu mengamati ya, diwahno subuh ngaji, mari duhur ngaji, mari asar ngaji terus ngono. Setelah diamati ternyata didapati bahwasanya Imam Abu Hanifah ini mari Isya ya. Mari Isya ini ternyata beliau melakukan sembahyang ya, qiyamul lail. Itu qiyamul lailnya itu dilakukan hingga subuh. Jadi gak turu. Ora sare. Dan dikatakan oleh Imam Al-Laqnawi dalam Iqamatul Hujjah itu tidak tidur dan mengisi malam dengan qiyamul lail, dengan mendekatkan diri kepada Allah itu tidak 1-2 kali, ternyata 40 tahun kayak ngono. Piye? Padhe iku sinau gak traweh ya gremeng ae. Semanu turu ae. Kaya-kaya wis hebat. Wis traweh kaya wis hebat. Ternyata ulama-ulama dulu bukan cuma qiyamul lail sak salaman rong salaman ngono. Cara gono Ramadan juga bukan cuma tarawih terus mari terus turu glendang ya ora ternyata. Imam Abu Hanifah ini terkenal 40 tahun itu tidak sare, tidak tidur untuk menjalani qiyamul lail. Dasarnya kapan?
Di antara waktu syari beliau di kitab yang tadi saya sebutkan itu Iqamatul Hujjah, itu syarinya adalah ketika istiwa itu, qailulah itu, tidur siang itu. Dikatakan oleh beliau mengutip dari hadisnya Hadratul Rasul, qailulah itu tu'inu ala qiyamil lail. Tidur siang itu membantu kita untuk bisa qiyamul lail. Napa mboten ngantuk ngono. Ya orang itu beda-beda. Ada orang-orang yang memang diberi oleh Allah Ta'ala al-quwah al-malakiyah, kekuatan yang seperti kekuatannya malaikat itu. Jadi sangat menikmati ibadahnya sehingga tidak kerasa capek dan seterusnya itu. Dan ulama yang sekarang yang di antara menjelaskan itu adalah Syekh Yusri ya, dari Mesir itu. Jadi jangan kita mengira bahwasanya tidurlah yang memberi kita rehat ya, memberi kita nyaman, seger meneh karena tidur. Bukan, tidur itu hanya wasilah saja. Sebenarnya Allah Ta'ala lah yang bisa memberikan rasa seger, rasa penak, enggak ngantuk, itu Allah Ta'ala. Sehingga tidur itu hanya wasilah saja. Allah Ta'ala sangat mampu untuk memberikan kesegaran, memberikan rasa tidak ngantuk, kekuatan, walaupun orang itu tidurnya tidak banyak layaknya kita. 40 tahun. Bahkan Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan al-watad. Al-watad itu artinya tiang, cagak kemah itu. Kenapa disebut al-watad? Karena beliau ini lek berdiri, lek ngadeg qiyamul lail itu sangat lama. Dan tidak jarang salat qiyamul lail terus khatam Quran itu tidak jarang. Awak dhewe maca Alhaakumut Takatsur sampai An-Nas saya wis ngremeng, suwe titik ngremeng. Kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu itu satu kali proses qiyamul lail khatam itu biasa. Ya tidak mungkin Pak, aku ngeres iku sak juz setengah jam. Iku awake dhewe. Kiai Jombang yang barusan meninggal ya tahun inilah. Namanya Allah Yarham, Yai Munawwar. Pondoknya di daerah Tebireng itu, Yai Pondok Al-Ma'arij itu. Itu satu kali dudukan 5 jam khatam Quran itu. Orang sekarang itu. Maka itu tidak mustahil itu. Imam Asy-Syafi'i sama. Lek Ramadan ini lek awan khatam, lek bengi khatam. Sehingga 1 bulan rata-rata 60 kali khataman. Jadi kamu ngerasa hebat ngaji sedina sak juz, ngerasa hebat. Terus mari ngerasa wis kaya ya apa, gak ana apa-apane awake dhewe. Tapi ya wis alhamdulillah iso ngono. Ya alhamdulillah wis iso deres, alhamdulillah iso ngaji walaupun ndak banyak, tapi kan perlu ditingkatno awake dhewe. Itu Imam Abu Hanifah itu. Dan tak tutupno ya mesisan, nanti disambung lah ngajinya besok. Imam Abu Hanifah itu wis nirakati calon tanah yang beliau akan menempatinya, artinya makbarohnya wis ditirakati. Di antara nirakat ini adalah sudah menghatamkan Quran di tempat itu sebanyak berapa? 7.000 kali khataman. Jadi cara aku kira-kira aku mati kok di makam nang kene ngono. Iku wis ditirakati. Awak dhewe ngrasakno saulan khatam yang mbok khatam buka. Setahun khatam yang mbok khatam ndak Qur'ane sampai bleduk tok. Ngono awak dhewe kok yo. Kok yo. Jadi kadang itu memang perlu kita untuk melihat sirah para ulama, para sholihin terdahulu untuk apa? Untuk memotivasi awake dhewe. Wis, atau sedikit lagi. Wa arsalat. Begitu perempuan tadi itu mandek atau pintune majelis Imam Muna Abu Hanifah, wa arsalat lan mengirim sapa imro'ah ma'a ahadir rijali sertane salah satu saking pira-pira wong lanang tufahatan ing apel fiha kang iku ing dalam tufahah al ahmaru utawi warna merah
Wa fi halan iku ing dalam tufahah al aswaru utai warnaku kuning. Perempuan tadi nang pintu kemudian mengirimkan apel. Sing apel iku ono warna merahe, ono warna kuninge. Dikirimkan ke siapa? Dikirimkan ke Imam Abu Hanifah. Terus piye tutukane? Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan besok insyaallah. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi